Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Aulia dengan NIM 21040450204, mahasiswa program studi administrasi kesehatan kelas C, angkatan 2021, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kebijakan kesehatan yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Fajira Istiqomah SKM Unikes. Nah, kita akan membahas apa sih konsep kebijakan publik itu? Yang pertama, kita bahas dulu definisi kebijakan. Nah, menurut James Anderson, kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sedangkan menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kemudian, konsep kebijakan publik. Aston mendefinisikan kebijakan publik sebagai the relationship of governmental unit to its environment, antara hubungan yang berlangsung di antara unit atau satuan pemerintah dengan lingkungannya. Kemudian Wilson mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil atau gagal diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi. Dan yang terakhir, Pressman dan Widowski mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. Selanjutnya, perkembangan kebijakan publik. Dimulai dari perkembangan awal akademik, Public Administration Bulletin memuat 2 artikel pada April 1978 pada saat minat terhadap kebijakan publik sedang meningkat. Kemudian, periode 1960-an, 2 karya awal yang mengekspresikan sudut pandang yang berbeda mengenai rasionalitas pembuatan kebijakan. Kemudian pada periode 1970-an, pada periode ini pendekatan kebijakan muncul dalam bentuk buku-buku ajar atau textbook. Kemudian, periode 1980-an, pada dekade ini muncul buku-buku ajar pendekatan kebijakan yang berkembang pesat. Selanjutnya, karakteristik kebijakan publik. Yang pertama, mudah dipahami. Maksudnya itu hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional, jelas dan ada di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian mudah diukur, yaitu karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh, sudah dianalisis dan sudah diukur sasaran, sarana, implementasi, dan lain-lain. Kemudian apa saja sih ciri-ciri kebijakan publik itu? Nah, yang pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kemudian, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kemudian, yang ketiga, kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu. Dan yang terakhir, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana justru campur tangan pemerintah diperlukan. Berapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu yang pertama, alasan ilmiah. Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Kemudian alasan profesional. Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Kemudian alasan politik. Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula. Kebijakan publik sedikitnya memiliki 3 dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum, dan sebagai hipotesis. Yang pertama, kebijakan publik sebagai tujuan. Kebijakan adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan.
Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Kemudian, kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal. Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis. Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model, atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. James Anderson sebagaimana dikutip Soeharno menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. Kemudian kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kemudian kebijakan material versus kebijakan simbolik. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya kompleks pada kelompok sasaran, sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. Dan yang terakhir yaitu kebijakan yang berhubungan dengan barang umum atau public goods dan barang private atau private goods, yaitu kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, sedangkan kebijakan private goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. Konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yang pertama, tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dimuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya. Kedua, sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat. Ketiga, seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. Yang keempat, sebuah keputusan untuk melakukan atau tidaknya sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Yang kelima, sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Hakikat kebijakan yang pertama yaitu tuntutan kebijakan atau policy demands, yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain. Kemudian keputusan kebijakan atau policy decisions, yaitu keputusan yang di dalamnya untuk menciptakan ketentuan-ketentuan dasar. Kemudian pernyataan kebijakan atau policy statements, yaitu pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijaksanaan publik tertentu. Kemudian, keluaran kebijakan atau policy outputs, yaitu keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikeluarkan atau dikerjakan oleh pemerintah. Kemudian, hasil akhir kebijakan atau policy outcomes, yaitu akibat-akibat atau dampak-dampak yang benar-benar dirasakan oleh. Dan yang terakhir ialah contoh kebijakan publik di bidang kesehatan. KIS adalah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera. Kartu Indonesia Sehat atau KIS sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya, yaitu BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan oleh mantan Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Itulah video pembelajaran dari saya mengenai konsep kebijakan publik. Semoga video ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi orang lain. Mohon maaf bila ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, saat kita punya harapan, maka kita akan fokus mencapai tujuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and your attention, guys. See you.